Gencatan senjata yang mulai berlaku pertengahan Oktober lalu menandai berakhirnya rentetan serangan udara dan blokade ketat Israel di jalur Gaza. Meski suara tembakan berhenti, dampak perang masih terasa dalam kehidupan sehari-hari warga. Banyak bank yang rusak akibat serangan mulai kembali beroperasi pada 16 Oktober, 6 hari setelah gencatan senjata diumumkan. Namun, warga yang berbondong-bondong mengantri di depan bank harus pulang dengan kekecewaan karena tidak tersedia uang tunai untuk ditarik. Di Gaza, uang tunai masih menjadi alat transaksi utama, baik untuk membeli makanan, membayar listrik, maupun kebutuhan harian lainnya. Namun, sejak serangan besar dan penyanderaan massal pada Oktober 2023, Israel tidak hanya memblokir pasokan makanan, tapi juga pengiriman uang tunai bersama sebagian besar barang ke wilayah tersebut. Dengan kondisi ini menyebabkan sistem keuangan di Gaza lumpuh. Aktivitas perbankan yang berjalan pun terbatas pada transaksi elektronik tanpa adanya setoran atau penarikan uang tunai. Situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang yang menawarkan jasa pencairan gaji dengan biaya tinggi, bahkan mencapai 40% dari nilai yang diterima warga. Kondisi ini membuat warga Gaza harus melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Ada yang memperbaiki lembaran uang rusak agar bisa digunakan kembali, ada pula yang beralih ke transaksi digital, meski harus membayar biaya tambahan. Sebagian lainnya bahkan mulai kembali ke sistem barter untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, harga barang-barang kebutuhan terus melambung tinggi, membuat nilai uang yang sedikit semakin tak berarti. Banyak warga mengaku menghabiskan waktu berjam-jam di depan bank, hanya untuk menarik sejumlah kecil uang tunai. Masalah pasokan uang tidak tercantum dalam rencana perdamaian 20 poin yang pernah disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana tersebut juga belum mengatur secara jelas proses rekonstruksi dan keamanan pasca perang di jalur Gaza. Hingga kini, lembaga militer Israel yang mengatur bantuan masuk ke Gaza, Kogat, belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan uang tunai akan diizinkan kembali masuk ke wilayah itu. Krisis uang tunai menambah beban warga Gaza yang telah kehilangan keluarga, pekerjaan, dan tempat tinggal. Banyak di antara mereka telah menjual harta benda untuk membeli makanan, tenda, dan obat-obatan demi bertahan hidup di tengah reruntuhan perang. Meski demikian, sebagian warga masih berusaha menjalani kehidupan seperti biasa.
Para pedagang tetap menerima lembaran uang lusuh yang nyaris tak terbaca karena terlalu sering dipakai. Sebagai upaya mempertahankan roda perekonomian di tengah situasi yang tidak menentu.